pertanyaan dari Bunda Misri nih. Jadi di Bunda Misri ini di rumahnya tinggal adik ipar, seorang janda ya. Punya anak banyak. Ngikut sama kita. Kita mau beli makanan, kita ngikut juga beliin makanan. Karena kalau nggak dibeliin kan nggak enak. Padahal kita empot-empotan juga ya Bun. Ya Allah, Bun. Bunda. Tadi Bunda Nana udah katakan seorang laki-laki mempunyai kewajiban kepada perempuan. Siapa aja itu perempuan? Pertama ibunya. Kalau sebelum rumah tangga, ibunya jadi nafkahnya, jadi tanggungan nafkahnya, maka ketika ia pun menikah, wajib memberikan sebagian atau uang kepada ibunya. Yang kedua siapa lagi? Istrinya. Yang ketiga anak-anaknya. Dan yang keempat saudara, kakak ataupun adik perempuan dari si laki-laki. Ya, ketika Rasulullah SAW dalam keadaan paceklik, semua sahabat dikumpulkan. Memberikan satu cangkir susu, diberikan kepada semua sahabatnya. Ayo minum. Semua, tapi alhamdulillah Masya Allah ajaibnya ketika para sahabat itu meminum susu tersebut nggak berkurang Bun, malah nambah. Sampai Abu Hurairah dikatakan oleh Rasul, minum. Sudah ya Rasul, minum lagi. Udah kenyang ya Rasul, minum lagi. Kalau saya minum lagi saya bisa muntah Rasul. Baru setelah itu Rasulullah SAW meminum cangkir bekas daripada sahabatnya. Mudah-mudahan kita nih dianugerahkan untuk bisa meminum cangkir daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini apa hubungannya? Begitu pedulinya baginda Nabi Muhammad SAW terhadap sahabat yang bukan ada hubungan kekerabatan, yang bukan tidak ada hubungan darah. Bagaimana kita yang memang itu ipar adik daripada laki-laki, janda, anaknya nggak ada bapaknya. Hitung-hitung kita sedekah, hitung-hitung kita nyantunin nih anak nih, mohon maaf nih janda bodong apa janda emang meninggal suaminya? Sudah meninggal, oh, bukan janda bodong. Bukan dong. Kalau janda bodong belum ada surat-suratnya berarti ya nih. Iya benar. Iya. Jadikan hal itu sedekah buat kita, buatnya anak-anaknya. Karena Masya Allah anak yatim itu, yatim piatu malang nasibmu. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin. Allahumma amin. Wahai para hartawan, coba sisingkan tangan dalam bantu mereka dalam kehidupan. La 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 la. Bang, ntar pulang ngaji di lala-lala, nyampe ke rumah. Ya, jadikan ajang sedekah buat kita kepada anak-anaknya di ipar tersebut. Tapi memang sebaiknya suami istri itu harus tinggal di rumah yang terpisah. Karena apa? Ada batasan-batasan aurat yang perlu diperhatikan. Gitu ya Bun? Iya. Gitu Bunda, bagus berarti Bunda. Gak apa-apa, hitung-hitung sedekah. Iya, bahkan nanti ketika udah bersedekah mengeluarkan harta, insya Allah malah tambah berkah hartanya. Iya, gak ada habis-habisnya. Tadi airnya dikasih ke teman-temannya sampai terus bertambah, insya Allah rezekinya lancar ya Bu ya. Amin, amin. Bun, Ya, Bunda. Iya. Masih ada yang baper mau nanya, silahkan. Tema kita diingatkan kembali tentang saudara ipar. Iya. siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Tanya. Ayo. Malu-malu. Boleh. Ya Allah, aku sakit. Ya, Oh, boleh. ini dari apaan? Iya. Dia mau nunjukkan pakai mic sekalian. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Baper nih Bun. Iya. Nama saya Wiwit dari Majelis Taklim Pasar Rebo. Taklim Iya. Pasar Rebo. Iya, Iya. Begini Bun, saya kan punya adik. Hmm. Adik saya tinggal sama saya. Terus adik saya kan perempuan, saya ada suami kan. Iya. Saya kadang-kadang suka pergi keluar kota gitu. Takutnya timbul fitnah Nah ini. atau kayak gimana gitu kan. Iya. Jadi solusinya tuh seperti apa gitu. Iya, Betul, iya. betul. Saya betul. untuk mengatasi Iya. masalah ini. Siap, gitu. siap. Terima kasih Bunda. Itu aja. Ya, Ya, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaan Tadi bagus kita nih, bahas Bun. ya Bunda ya. Betul. Ini yang dimaksud nih Bun, ini yang dimaksud dengan yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Bahwa alhamu al-mautu.
Artinya apa? Ipar itu sangat berbahaya. Bukan berbahaya dari sisi negatif ya. Maksudnya iparnya, kenapa nih si ipar berbahaya? Kenapa? Ya, Karena virus atau pertama, apa? iya maksudnya apa? Karena yang pertama ipar ini biasanya suka menimbulkan rasa cemburu gitu ya. Mungkin pada ngalamin nih, kita perempuan, kita nikah sama suami kita. Kemudian si suami punya adik perempuan misalnya. Bisa jadi itu adik-adiknya cemburu sama kita. Karena si abangnya tadi yang sayang banget Bang sama adiknya. Tiba-tiba membagi kasih sayang, membagi cinta kepada kita. Itu bisa jadi timbul permasalahan. Yang kedua ada lagi masalahnya. Ketika satu rumah, kita perempuan, adik kita perempuan. Suami kita di rumah, kita keluar kota. Nah ini yang harus dijaga. Kita bukannya suuzon. Pastilah yang namanya adik sayang dengan kakak iparnya. Tapi kita hindari yang namanya fitnah. Hindari yang namanya fitnah. Dikhawatirkan karena kalau ada mohon maaf laki-laki dan perempuan bukan mahram ada dalam satu rumah, dalam satu ruangan. Yang ketiganya siapa Bang Melki? Setan Bunda. Nah itu. Jadi nggak ada niatan mungkin dari si suami. Nggak ada niatan dari adik ipar, tapi pertama fitnah bisa terjadi. Yang kedua, nah itu tuh si setan itu bisa mengganggu. Meskipun kita husnuzon, baik sangka, nggak punya kok prasangka yang semacam itu. Nggak punya kok, nggak bakalan adik saya mah nggak bakal bagaimana-bagaimana. Tapi tetap kita sedia payung sebelum hujan. Nah kemudian bagaimana caranya, ini emang udah lama tinggal di rumah. Kalau kita keluar kota, bilang pelan-pelan sama adik kita supaya tidak menimbulkan fitnah. 3 hari nih kakak, empok mau berangkat, kamu jangan tinggal di rumah. Enggak, bukan karena nggak percaya, cuma jangan sampai menimbulkan fitnah. Saya percaya sama kamu, saya juga percaya sama suami saya. Cuma kamu tinggal di 3 hari misalnya di tempat temennya dulu. Insya Allah itu terhindar. Itu cara kita untuk tidak Jaga ya. menjaga, jadi tidak menimbulkan fitnah. Atau bisa juga adik iparnya itu atau adiknya Mbak itu dikunciin di kulkas 3 hari kan? Beku dong Bang. Kan jadi frozen Bang. Atau dikunciin di kamar nggak bisa kemana-mana gitu kan bisa, atau di masih banyak sebenarnya solusinya sebenarnya itu ya. Bun. Iya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper silakan. Nah, Iya. Enggak Bunda, pas banget nih di tengah nih. Maaf ya Bunda saya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Nama saya Ani Harun, saya dari Majelis Taklim Taiman Pasarbo. Jadi teman aku ini dititipin dengan orang tuanya adik. Tetapi Coba Bang, ada kertasnya Bang. Gimana kalau kita gambar Bang? Ini kita bikin ranting pohonnya ini. Jadi akar kuadrat dah. teman aku perempuan, Perempuan. mempunyai adik. Adik. Mau dititipkan ke rumah teman aku ini dengan orang tuanya. Dan suaminya tidak Mengizinkan. tidak suka gitu. Ya. Dengan alasan karena perekonomiannya pada saat ini sedang tidak stabil. Jadi kalau ada orang luar nggak enak nih, gimana caranya ngasih makan atau lain-lain gitu ya? Terus? Betul. Terus yang jadi pertanyaan teman saya ini, dia harus nurut kepada siapa? Kepada orang tuanya kah? Atau kepada suaminya? Itu Bu Ustazah pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilih yang mana gitu ya? Habis kita bingung. Ada teman kita dititipin adiknya anak emaknya. Anak emaknya udah balik lagi pergi ke rumahnya. Jadi si Bunda menceritakan kisah temannya, gitu kan? Jadi gimana Bang? Aku punya teman. Aku punya teman sepermainan. Bun, Ya. Bunda. Iya. Di posisi ini lebih menurut kepada suami. Karena seorang istri ketika sudah berumah tangga, pertanggungjawabannya berpindah kepada suaminya. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila seorang manusia diperbolehkan untuk sujud kepada manusia, maka aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Ya, tapi bagaimana caranya? Pakai cara diplomasi. Mah, ini adek daripada di rumah kita, mending pesantrenin. Biar kedidik, biar pinter ngaji. Atau anaknya nggak mau pesantren, ngekos, ngontrak kalau emang lagi kuliah. Ya, bisa dengan cara diplomasi. Jangan sampai mengatakan sesuatu yang bikin berantem antara orang tua sama
suami. Aku nggak dibolehin sama aku. Terus ya mama jangan bawa adik ke rumah aku. Harus gitu ya Bun ya kalau ngomong. Anak kecil sama anak kecil nih dialognya. Ya, pakai cara diplomasi, mama. Ini rumah tangga lagi pengen adem ayem, dan kita juga beli panci kredit 1.100 sehari susah. Gimana ngempanin si Neng? Adanya perempuan kan Bun? Iya, oleh karenanya saya pakai cara diplomasi, berikan kata-kata yang baik, pilih kata-kata itu kepada orang tua, dan berikan solusi Bun, ya nggak? Pah, cariin aja tempat yang baik, yang aman buat si Neng nih, biar kita juga bisa pantau gitu. Jangan dibikin berantem antara orang tua sama suami. Ntar pas lebaran bingung gak mau pada salaman. Iya, kadang kan kalau lebaran suka pada sedih ya Bun ya. Iya benar. Ya Allah, Pak. Lebaran. Emaknya nangis, bapaknya nangis, anaknya nangis, cucu baru 3 bulan di bawah jejeritan nangis. Iya nggak ada yang ngasuh soalnya ya. Jadi pada nangis gitu Bunda. Gitu ya Bun. Nah semakin seru nih tema kita tentang saudari atau saudara ipar yang tinggal di rumah. Iya. Nanti kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum